Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna ilma. Kaifa halukum? Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Di hari ini kita bisa melanjutkan materi bahasa Arab yang kita ambil dari kitab Dusul Lugah. Sebelumnya karena ini sekarang agak banyak ya dari yang pertemuan kemarin, barangkali yang kemarin tidak hadir pernah nggak belajar Dusul Lugah? Ada yang pernah belajar Dusul Lugah? Dusul Lugah Gontor? Belum? Belum ada ya? Jadi barangkali gini, soalnya nanti yang yang pernah belajar Dusul Lugah Gontor kan itu ada cara sendiri atau ini sendiri sebenarnya gitu. Nanti ketika saya mengajarkan ternyata kok cara ngajarnya beda gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang yang pernah belajar kan nanti bisa diingatkan ya, jangan kayak terlalu panjang pembahasan. Tapi kalau misalnya nggak ada, ya nanti kita ikut cara saya aja ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung beberapa hal sebelum kita masuk banyak dalam belajar Dusul Lugah ini atau kitab Dusul Lugah ini. Ada beberapa hal yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu bahwasanya sebelum kita masuk ke dalam materi yang banyak ini, ada hal-hal yang saya sampaikan, ya perlu sampaikan terlebih dahulu ya. Mungkin Bapak Ibu akan mendapati banyak istilah ya, akan mendapati banyak istilah dalam bahasa Arab yang mungkin ini nanti ada porsinya di pelajaran nahwu atau sorof ya. Tapi ada yang harus saya sampaikan terlebih dahulu terkait kebutuhan dalam mengajar ini ya di Dusul Lugah ini. Kemudian di pertemuan sebelumnya juga saya pernah sampaikan ya bahwasanya yang menyusun bahasa Arab ya, kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 3 unsur ya. Apa saja? Isim, fiil, huruf ya. Ada isim, kata benda, fiil, kata kerja, dan huruf ya, harf atau huruf ya. Itu adalah 3 unsur penyusun kalimat dalam bahasa Arab ya. Jadi intinya kita harus kenal loh apa itu isim, apa itu fiil, dan apa itu huruf gitu. Nah, kemudian juga di pertemuan sebelumnya juga kita sudah mulai masuk ke mengenal isim ya. Ada definisi isim, kemudian ciri isim ya. Sebenarnya dengan definisi dan ciri isim itu kita sudah cukup untuk mengenal yang namanya isim. Sudah cukup ya. Tapi masih ada kurang, cukup itu belum sempurna. Jadi cukup kita mengetahui isim dengan definisi dan ciri ya. Isim dilihat dari definisi kemarin apa? Setiap kata yang menunjukkan kepada apa? Manusia ya. Kemudian hewan, kemudian tumbuhan, benda mati, waktu, tempat, sifat ya, dan sifat. Kemudian tambahkan lagi nanti satu lagi masdar, kata dasar ya, kata dasar. Nah ini definisi isim. Jadi kalau misalkan kita temukan kata maktab saja ya, kata maktab itu kan meja. Meja itu digolongkan bisa benda mati, bisa tempat menulis, ya kan? Oh berarti itu adalah isim. Atau misalkan kita temukan kata mudaris, guru. Guru itu apa golongannya? Digolongkan manusia ya, berarti dia adalah isim.
Itu tanpa ciri, hanya definisi kita bisa menentukan itu adalah isim. Ya. Nah, kalau misalkan dari ciri, ya kemarin kita sudah menyinggung yang namanya ciri isim ada 5. Yang pertama kasroh, setiap kata yang berharokat kasroh itu adalah isim. Ya. Kemudian ada alif lam, setiap kata yang didahului alif lam dia adalah isim. Kemudian yang ketiga ada tanwin, baik dhammatain, fathatain atau kasrotain. Kitabun, kitaban, kitabin itu semua adalah isim. Selanjutnya jar, ya, huruf-huruf jar. Ya, contoh misalkan alhamdulillahi, lillahi, ada li di sini berarti ya kata Allah itu adalah isim. Atau bismillahi, ada bi di awal, ismi berarti dia adalah isim, seperti itu. Ya. Meskipun nanti kita dapati ya yang namanya huruf jar enggak semuanya kata jadi kasroh. Contoh misalkan ketika kita baca Al-Quran kok idhab ila fir'auna, ya. Idhab ila fir'auna. Kenapa fir'auna bukan fir'aunin? Kan ada ila, harusnya kasroh ya. Tapi tetap itu juga nanti kita dapati adalah isim gitu, ya. Kemudian yang terakhir adalah ada takmar butoh, ya. Takmar butoh itu adalah juga isim. Nah, kita belum masuk materi lagi ya. Jadi itu yang kemarin kita sampaikan, kita mengenal isim. Nah, kemudian untuk fiil dan huruf karena kita belum masuk materinya, kita cukupkan dulu saja ya. Jadi fiil dan huruf kita tidak bahas dulu, biar nanti sesuai materinya, karena ada nahwu shorof ya nanti bisa disampaikan di nahwu shorof. Jadi yang saya perlukan sekarang karena masih dalam isim, jadi cukup saja untuk isim dulu. Namun kemarin saya sampaikan ada kata ya yang dia tidak termasuk dalam, bukan termasuk ya, tidak ada tanda dan tidak ada dalam definisi isim, tapi dia dikatakan sebagai isim ya. Yaitu kita mengenal ada isim apa? Isim isyarah, ya. Ismul isyarati. Kemudian ada isim ya. Ismul istifham. Jadi kita lihat dari namanya lah, ya. Dari namanya isim, sudah pasti dia adalah isim, ya. Isim isyarah kemarin apa? Ada hada dan dalika, ya. Hada artinya ini, dalika artinya itu. Kemudian isim istifham yaitu ada ma, ada ma. Ma artinya apa, ya? Ya, dia digolongkan termasuk isim yang dia tidak termasuk dalam definisi yang kita bahas ya, tidak termasuk dalam definisi isim maupun ciri isimnya tidak ada, tapi dia digolongkan termasuk dalam isim. Dan ini yang nanti ada beberapa lah, ada beberapa isim yang seperti itu ya. Atau kita sebutkan namanya apa, isim-isim mabni, ya, isim-isim mabni, isim-isim yang dia tidak bisa menerima perubahan, ya. Jadi kalau misalkan yang kemarin kita definisikan, ya, kemudian yang kita temukan ciri-cirinya itu disebut dengan isim mu'rab, isim yang bisa berubah-ubah. Contoh maksud berubah-ubah, misalkan kata kitab, ya, berubah-ubah apanya? Berubah-ubah harokat akhir. Kitabun bisa berubah menjadi kitaban, atau
bin. Nah, gitu ya. Atau misalkan kata yang ada dalam kotak ini semuanya itu bisa berubah-ubah, ya. Nah, setiap isim yang bisa berubah disebut isim mu'rab. Isim mu'rabun. Ismun mu'rab, isim. Jadi tahu ya isim itu tadi kata benda, isim yang berubah apanya? Harokat akhir. Harokat akhir atau kedudukannya bisa, ya. Sedangkan isim mabni isim yang tidak berubah-ubah. Tidak berubah-ubah. Contohnya adalah isim isyarah dan isim istifham. Lihat hadza nanti nggak bisa berubah, nggak bisa jadi hadhi seperti itu, dzalika nggak bisa jadi dzaliki atau dzaliku gitu. Tidak seperti kata kitabun, kitaban, kitabin, ya. Ya, isim istifham juga tidak. Nah, isim isyarah tadi bisa kita katakan adalah kata tunjuk. Isim istifham kata tanya. Baik, ya. Baik, selanjutnya kita masih belum masuk juga ya sini ke materinya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Arab yang digunakan, yang dianggap dia sebagai kalam, ya, atau kalimat yang sempurna dalam bahasa Arab, ya. Ada yang disebut dengan kalimat, ya, jumlatun mufidatun, ya. Kalimat ini bahasa simpelnya, ya, bahasa simpel saya. Jumlah mufidah disebut dengan kalimat sempurna, ya, kalimat sempurna. Nah, nanti bagaimana bentuk kalimat yang sempurna? Karena ini nanti yang digunakan, ya, dalam pembelajaran kita itu kita belajar tentang kalimat sempurna, ya. Ini kita sudah masuk ke dalam jumlah mufidah, ya, jumlah mufidah atau kalimat sempurna. Barangkali diperlukan istilah-istilahnya dalam bahasa Arab. Jadi kalau misalkan harf itu apa? Huruf, ya. Jangan salah memahami. Kalau misalkan kalimat itu adalah kata, ya. Jumlah dalam bahasa Arab artinya kalimat, ya. Nanti jangan ketukar. Ketika sebut kalimat, ya, jumlah mufidah, kalimat sempurna, kalimat jadi kata sendiri. Jadi ini dalam bahasa Arab ada perbedaan, huruf-huruf sama, tapi kalimat itu kata, ya. Gitu. Kalimat kata. Kalimat dalam bahasa Indonesia kasarnya jumlah. Jumlah dalam bahasa Arab beda lagi nanti. Seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan saya katakan jumlah, itu bukan artinya hitungan, bukan. Kalimat sempurna gitu. Misalkan buat jumlah, ya, jangan hitung 1 tambah 2, bukan. Tapi kita membuat kalimat. Nah, yang kita gunakan nanti kita belajar jumlah mufidah, ya, kalimat yang sempurna. Dan kalimat sempurna tidak mesti harus banyak panjang bentuknya, ya. Kalimat yang sempurna itu bukan harus banyak, gitu. Bahkan cukup dengan 2 kata itu bisa sempurna kalimat tersebut, ya. Yang penting kita harus tahu bagaimana sih
jumlah mufidah itu, kalimat yang sempurna itu seperti apa? Ya, ini sudah ya, saya hapus lagi. Ini nanti sih emang sambil berdiri ya kalian. Ngajarnya nggak usah duduk. Kita hapus lagi saja. Kita ingin memahami bagaimana sih yang disebut dengan jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Saya berusaha menjelaskan dengan contoh yang simpel saja, yang mudah dipahami. Jadi jumlah mufidah itu atau kalimat yang sempurna adalah kalimat ya yang bisa dipahami, ya. Kalimat yang bisa dipahami. Saya ambil contoh dalam bahasa Indonesia dulu, ya. Kalimat nggak bisa, ya tidak bisa dikatakan dia sempurna kalau belum bisa dipahami. Jadi paling simpel, kalimat kalau orang yang mendengar itu bisa paham, itu sudah cukup disebut kalimat sempurna. Nanti lagi. Ya. Bisa dikatakan kalimat itu sempurna apabila bisa dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Contoh misalkan saya katakan Muhammad memakan pisang. Ya. Sempurna tidak? Sempurna. Ya, kenapa? Karena orang bisa menyimpulkan, oh iya, yang makan pisang itu Muhammad, atau yang dimakan Muhammad itu adalah pisang. Ya. Bukan apel, bukan anggur misalkan. Itu sudah sempurna. Atau misalkan kita katakan Muhammad sedang makan. Itu sudah sempurna. Ya. Atau misalkan seperti ini. Ahmad tidur. Ya. Itu sudah sempurna karena kita tahu keadaan Ahmad. Berbeda kalau misalkan saya katakan gini. Apabila Ahmad datang. Oh, siapa? Setelah itu kerjaan siapa? Selain kasih, misalkan Ustaz Johan ya. Apabila Ustaz Johan datang, terus saya udah bicaranya situ, nggak meneruskan kalimat selanjutnya. Kira-kira bisa dipahami nggak? Nggak bisa. Kenapa kalau Ustaz Johan datang? Kenapa? Ya. Kalau misalkan saya katakan apabila Ustaz Johan datang, saya keluar. Nah itu baru bisa dipahami. Ya, simpelnya seperti itu kalimat sempurna. Ya. Kalau misalkan kalimat itu ketika dikatakan orang belum paham, nah itu belum bisa dikatakan sempurna. Jadi kalau kalimat sempurna meskipun dua kata saja, kalau sudah bisa pahami itu sudah disebut jumlah mufidah. Itu ya. Itu. Jadi simpelnya jumlah mufidah itu kalimat sempurna, kalimat yang bisa dipahami. Ya. Kalau banyak bisa dipahami ya itu kan sempurna juga, nggak apa-apa. Gitu. Cuma kalau misalnya ngomongnya banyak tapi nggak paham ngomong apa, gitu. Itu apalagi belum jadi jumlah mufidah. Selanjutnya bentuk jumlah mufidah atau kalimat, ya kalimat dalam bahasa Arab. Tadi penyusun kalimat itu ada 3 ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah ternyata yang namanya kalimat dalam bahasa Arab itu hanya ada 2 bentuk saja. Mau bentuk kalimatnya seperti apa, itu hanya 2 bentuk. Kita bisa nanti tentukan. Ya, hanya ada 2 bentuk kalimat. Ya, hanya ada 2 bentuk kalimat atau jumlah. Ya, jumlah. Kita tulisnya pakai garis aja ya. Yang pertama jumlah ismiyah, ya. Jumlatun ismiyatun. Yang kedua jumlah fi'liyah.
jumlatun fi'liyatun. Yang belakang kelihatan? Kelihatan, ya. Hanya ada dua bentuk kalimat saja dalam bahasa Arab, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, ya. Jadi yang menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu ya, itu ada isim fi'il huruf, tapi penentu kalimat itu hanya dua, hanya isim dan fi'il, ya, hanya isim dan fi'il. Makanya kita tahu ada pembagian jumlah ismiyah jumlah fi'liyah karena penentunya cuma dua, isim dan fi'il, ya. Lalu apa itu jumlah ismiyah? Ya, jumlah ismiyah kalimat, ya, ini kita artikan definisi, kalimat yang diawali isim atau kata benda. Sedangkan jumlah fi'liyah kalimat yang diawali fi'il, ya, atau kata kerja. Yang penting tahu dulu, ya, bahwasanya jumlah mufidah tadi adalah kalimat sempurna, kalimat yang bisa dipahami. Kemudian pembagiannya ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah, ya. Jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang diawali isim atau kata benda. Jadi kata pertamanya isim dulu, Pak, ya. Kata pertamanya isim dulu. Kalau ada kalimat diawali isim, oh itu jumlah ismiyah. Itu aja dulu, ya. Kemudian jumlah fi'liyah apabila ada kalimat diawali oleh fi'il, kata kerja. Itu adalah jumlah fi'liyah. Karena kita belum masuk jumlah fi'liyah, ini kita simpan dulu lah, ya. Boleh tulis tapi nggak kita bahas. Yang kita ingin bahas ini jumlah isimnya dulu, ya. Tapi pahami dulu, tadi jumlah itu ada dua, ya. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah kalimat yang diawali isim, ya. Jumlah fi'liyah kalimat yang diawalinya kata kerja atau fi'il. Itu dulu. Nah, berhubung jumlah fi'liyah belum kita bahas, pembahasan kita adalah jumlah ismiyah. Kita mau memperdalam ini jumlah ismiyah. Sudah, ya? Sampai sini bisa paham juga? Barangkali kecepatan nggak? Tidak, ya. Baik. Jadi kita akan mulai dari sini, jumlah ismiyah, ya. Pembahasan kita itu tentang kalimat yang diawali oleh isim. Kita tahu tadi isim ada yang ditahu dengan ciriknya, ada pembagiannya, yang disebut dengan isim murab, isim yang bisa berubah-ubah, atau isim mabni, ada isim isyarah dan isim istifham. Kapanpun kalimat diawali isim itu adalah jumlah ismiyah. Dalam pembahasan buku ini, ya, kita lihat ada kalimat hadza kitabun, ya. Halaman pertama, hadza qirtasun, hadza qalamun, dzalika maktabun, dzalika kursiyun, dzalika babun. Ya, kemudian ma hadza. Kira-kira semuanya diawali oleh apa? Isim, ya. Maka inilah contoh jumlah ismiyah yang simple, hanya tersusun dua kata. Nah, baru kita lihat ini kalimatnya sempurna tidak? Ya. Oh iya, saya belum sampaikan tadi. Kalimat jumlah mufidah itu kalimat yang bisa dipahami meskipun bentuknya pertanyaan. Ya, meskipun bentuknya pertanyaan. Tadi saya contohkan kan ada Ahmad Muhammad makan pisang, ya. Atau bisa ada pertanyaan seperti ini. Kemana Ahmad? Kemana Ahmad pergi? Itu kan yang mendengar bisa jawab kan? Oh, Ahmad pergi ke pasar misalkan. Atau misalkan kita tanya, mana Ahmad? Bisa dipahami nggak pertanyaannya? Bisa, ya. Itu. Jadi jumlah mufidah itu kalimat sempurna
atau kalimat sempurna itu kalimat yang bisa dipahami meskipun bentuknya pertanyaan. Ya. Selama tadi, ya, selama jumlah atau kalimatnya diawali isim, nah ya dia disebutnya jumlah ismiyah. Makanya untuk mengetahui jumlahnya jumlah apa, tinggal lihat jenis kata awalnya, kemudian bisa dipahami tidak. Kalau bisa dipahami itu jumlahnya sudah sempurna, ya. Makanya contoh di sini ada kata hadza kitabun, artinya ini buku, ya. Ini buku. Sempurna tidak? Sempurna karena bisa dipahami. Gitu. Hadza kitabun. Ya, seperti itu. Atau misalkan pertanyaan ma hadza, ya, apa ini? Ya, apa ini? Itu sudah bisa dipahami. Sampai sini paham ya? Ada pertanyaan? Silakan kalau misalkan mau ada yang bertanya dulu. Ada Pak. Tadi ini nyambung dengan pembicaraan tadi Pak Ustadz. Irman. Pak Ustadz Irman tadi menceritakan tentang nama orang itu harus dibaca patah. Contohnya Ahmada, walaupun belum masukkan tadi itu hurufnya itu harus di Ahmada. Tapi polanya tadi seperti af'ala. Nah, jadi Bapak di sini kita ngasih contoh ilham ila fir'auna. Kalau fir'auna maka tidak sama dengan Ahmada. Ya. Jadi itu fir'auna. Ahmada kan af'ala sama. Ya. Nah, ini bagaimana Pak ini? Yang pertama. Yang kedua nyambung dari Pak Ustadz yang kemarin yang pelajaran fikih. Ya. Lapat apa tuh bismi tadi Bapak juga menceritakan. Ya. Bismi itu bisa dibaca mi itu karena ada ba. Ya. Ismi itu asalnya dari ismun. Ya. Nah, kenapa tulisan bismi tidak ada alifnya? Tapi bacaan Iqra bismi rabbika ada alifnya. Jadi sama dengan yang tadi masih hamzah ibnu dengan ini. Saya kurang ngerti Pak. Bagaimana dengan Bapak Ustadz yang tadi harus yang Ahmada yang contohnya. Kalau ini mah ya harus ilah fir'auni. Atau bagaimana Pak? Ya. Terkait tentang nama-nama, ini kan nanti ada pembahasan di antara isim ya ghairu munsharif, isim yang tidak bisa berubah. Kan asalnya isim itu bisa berubah ya. Isim mu'rab, ada kitabun, kitaban, kitabin. Isim kalau misalkan asal tidak ada berubah harus dhamma. Asal semua kata ketika tidak ada penyebab berubah harus dhamma. Kitabun, alhamdu, ya. Alhamdu tidak ada kata di awal. Alhamdu. Tapi kalau misalkan dia ada rubah kata innal hamda, ya kan? Innal hamdalillah. Kenapa innal hamda? Karena ada inna. Kemudian ketika ada kasroh, ya, bismi kan jadi kasroh gitu. Nah, jadi kalau misalkan selama tidak ada berubah harus dhamma. Nah, setiap kata itu bisa berubah-ubah seperti itu. Ada beberapa kata, ini nanti pembahasannya ada di Nahu sebenarnya. Ada pembahasan Nahu. Ada beberapa kata yang dia tidak bisa menerima perubahan atau ghairu munsharif, ya, mamnu minas shorf, ya, atau la yansharif. Itu diantaranya adalah nama, ya. Nama itu banyak macamnya, ya. Bukan hanya Fir'auna, bukan hanya Ahmada. Ahmada hanya satu dari macamnya, yaitu ketika nama berbentuk wazan fi'il, ya. Contoh misalkan ada kata gini, ya, Ahmad, saya punya teman, ya. Saya punya teman. Nah namanya
Ahmad khairu rozikin. Kira-kira Pak, kalau misalkan ini dikasih nama artinya apa? Kalau seperti ini artinya apa? Kan nama itu punya arti, apalagi dia punya dari bahasa Arab. Ya. Kalau seperti ini bacanya Ahmad sebaik-baik yang memberikan rezeki. Syirik nggak? Syirik itu namanya. Benar nggak? Ahmad khairul rozikin. Ahmad sebaik-baik pemberi rezeki. Kalau Ahmadnya nama. Kalau Ahmadnya nama. Paham ya? Jadi kalau Ahmad ini nama, ya, Ahmad khairul rozikin ini kalimat syirik. Karena sebaik-baik pemberi rezeki adalah Allah, bukan Ahmad. Nah makanya teman saya ngomong, nama saya bukan Ahmad khairul rozikin, tapi Ahmadu khairu rozikin. Artinya apa? Saya memuji pemberi rizki yang paling baik, yaitu Allah. Jadi Ahmad di sini nama atau fiil? Fiil. Kata kerja, saya memuji. Kata kerja, bukan isi, bukan nama. Ya. Kalau kalimatnya Ahmadu khairu rozikin, ini enggak jadi syirik. Artinya apa? Ahmadu khairu rozikin, saya memuji sebaik-baik pemberi rezeki. Syirik enggak? Enggak, ini tauhid benar. Nah, masalahnya ini Ahmad itu nama atau fiil? Ya, ketika ada kata yang sama dengan fiil, di sanalah kata tersebut tidak bisa menerima kasroh. Makanya Ahmada, karena dia bisa jadi isim, bisa jadi fiil, bisa, ya, maka dia tidak bisa menerima kasroh. Demikian juga Fir'aun, tapi Fir'aun bukan. Kalau misalkan Ahmad tadi penyebabnya karena ada kesamaan, Pak. Ada kesamaan isim bisa, ya, fiil juga bisa. Nah itu nggak bisa menerima apa? Kasroh. Jadi setiap nama yang diambil dari bentuk fiil, ya, itu tidak bisa menerima kasroh. Contoh lagi nama apa? Yazid. Ya, Yazid itu dalam bahasa Arab ya ada artinya. Yazidu artinya bertambah. Makanya Yazid juga tidak boleh tanwin, tidak boleh kasroh gitu, ya. Tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh gitu. Nah, kalau Fir'aun itu termasuknya nama yang ujmah, nama asing, bukan dari bahasa Arab. Kok dalam Al-Qur'an? Setiap dalam Al-Qur'an, ya, itu ada nama-nama yang digolongkan dalam bahasa Arab disebut ujmah, ya. Kita bukan mengatakan ini kok nama asing ada dalam Al-Quran, ya, yaitu karena dalam tulisannya tulisan Arab, karena tulisan Arab, ya. Sedangkan kita nggak tahu nama Ibrahim, Ismail, Musa, Isa, ya, dalam bahasa asalnya seperti apa, cuma karena ditulis dalam bahasa Arab seperti Fir'aun, seperti itu, ya, kita katakan itu bertulisan bahasa Arab, tapi maknanya atau asal katanya itu adalah ujmah, nama asing. Nah, kenapa dia tidak boleh kasroh? Karena ujmahnya. Jadi penyebabnya banyak, Pak. Ya, ada yang karena bentuk fiil, ada yang bentuknya karena dia nama asing. Termasuk saya Dadan. Itu bukan dari bahasa Arab, Pak. Meskipun dalam Al-Qur'an disebutkan, ya, wala taj'alu lillahi anda. Meskipun disebutkan, tapi bukan dari bahasa Arab karena nggak ada annya, gitu, ya. Dan makanya nggak bisa menerima tanwin dan kasroh, gitu, ya, seperti itu. Baik itu ya, Pak. Jadi yang bismi tadi. Ya, untuk bismi ini sebenarnya ada istilah apa ya dalam bahasa Arab itu iklal, ya, dalam sorof. Jadi mengenai kata, bentuk kata itu ketika dalam kaidah ilal itu adalah, saya lupa lagi untuk
alasannya seperti apa gitu. Yang jelas ya, yang jelas antara di awal kalimat ya dengan yang di tengah kalimat ya, bentuk katanya nanti bisa berubah ya. Kalau alam saya belum bisa menjawab dengan tepat. Yang jelas ini ada dalam kaidah ilal, dalam ilmu sorok ya, seperti itu. Boleh nanti jadi PR saya pertanyaan bapak ya gitu. Itu kan sama aja kan. Bismi saja, Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillah sama. Hanya penulisannya enggak saja, tidak dituliskan alifnya. Itu pertanyaannya, ya. Kenapa tadi habis membahas pasal ibnun dengan bin. Betul. Ada yang ada hamzana dan tidak. Gitu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi kaca dengan Bismi. Kurang tahu saya. Ya. Jadi saya anggap ini PR saja, PR saya untuk menjawab nanti di pertemuan selanjutnya. Yang jelas ini bisa kita lihat dalam kaidah ilal juga bisa ya, atau misalkan dia ketika penyebutan hamzah wasol ya, hamzah wasol yang di awal kalimat dan disambung seperti itu ya. Jadi itu kenapa kok tidak dituliskan ya bi ismillah gitu. Karena memang dalam penyebutannya hamzah wasol itu kan tidak dibaca. Tapi kan ada. Tapi ada. Ini tidak ada. Ya itu. Ya. Ya, yang saya tahu itu adalah karena dari kaidah ilal. Makanya kenapa bismillah kok di awal panjang ya? Bismillah. Orang nulis kan bismillah, ada yang bismillah, ada yang tinggi gini. Ini kan alifnya seperti itu. Itu kan dari kaidah ilal. Karena perubahan kata atau sorok dalam soroknya. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada? Baik ya. Sekali lagi ada yang harus disampaikan di sini sebelum masuk lagi ke dalam materi. Tadi kita sudah tahu hadza kitabun itu termasuk jumlah ismiyah. Kalimatnya sudah sempurna. Nah, iya, itu jumlah mufidah. Baru sekarang saya ingin menjelaskan tentang isim syar'iyah tadi. Hadza dan kitabun. Hadza kitabun. Jadi dalam bahasa Arab yang namanya kalimat itu harus ada kata yang disebutkan ya, dan ada kata yang menjelaskan. Kalau kita menyebutkan kata, ketika kita menyebutkan satu kata, kalau ingin sempurna itu harus ada kata yang diucapkan dijelaskan oleh kata selanjutnya. Ya, contoh misalkan ada hadza kitabun, ya. Hadza. Saya katakan hadza. Ini, paham nggak ini? Nggak paham kan? Nah, harus dijelaskan. Ini apa gitu? Hadza kitabun. Ini buku, ya. Seperti itu. Harus punya pola, selalu punya pola. Ya. Kalau dulu dalam bahasa kita belajar bahasa Indonesia itu ada pola apa? Enggak, dijelaskan menjelaskan ya. Dijelaskan DM ya. Ini D dijelaskan, ini M menjelaskan. Kalau pola SPOK beda lagi. Nanti itu dalam jumlah fi'liyah ya. Jadi SP juga bisa. Tapi ini pola dijelaskan menjelaskan. Kata yang pertama itu pasti yang dijelaskan karena dia belum bisa dipahami oleh orang. Kalau misalkan saya kata Muhammad, ya ada pada Muhammad. Muhammad seorang siswa, ya. Oh berarti Muhammad, ya Muhammad. Ini yang dijelaskan. Apa yang menjelaskannya? Misalkan kata libun. Ya, Muhammad seorang siswa, seorang murid, seperti itu. Ya, selalu memiliki pola dijelaskan menjelaskan. Dalam bahasa Arab nanti kita tahu nama polanya, ya. Nah, yang ingin saya tambahkan lagi, ya, sebelum masuk ke pola tadi, penggunaan hadza dan zalika, ya. Zalika apa sih? Maktab.
Ya. Hadza dan zalika. Hadza dan zalika ini apa? Kata tunjuk. Kata tunjuk hadza dan zalika itu kan hadza untuk jarak dekat ya, zalika untuk jarak jauh. Dan hadza zalika ini digunakan untuk kata berjenis laki-laki ya. Hadza dan zalika digunakan untuk kata berjenis laki-laki. Nah, pertanyaannya bagaimana kita tahu kata itu laki-laki perempuan? Kita mengenal ada istilah ini udah ya, saya hapus dulu. Dalam bahasa Arab, kita nambah lagi istilah ya. Makanya mohon dimaklum pelajarannya nanti akan banyak istilah, kita mengenal istilah. Kata dilihat dari jenis ada dua, ada isim mudzakkar ya, mudzakkarun, ismun mudzakkarun dan isim muannasun. Isim mudzakkar kata yang berjenis laki, isim muannas berjenis perempuan. Ya. Jadi intinya hadza dan zalika hanya digunakan untuk kata berjenis laki-laki saja. Lalu bagaimana kata yang berjenis laki-laki? Ya. Bagaimana kata yang berjenis laki-laki? Ya. Kata yang berjenis laki-laki adalah setiap nama laki-laki atau setiap kata yang tidak ya berakhiran takmar butoh. Artinya di belakangnya tidak ada tanda ini takmar butoh. Itu bisa dikatakan sebagai kata berjenis laki-laki. Ya, kalau nama orang sudah jelas dia adalah laki-laki. Muhammad itu adalah laki-laki. Ya. Ahmad, ya. Misalkan apa? Agung, itu jelas adalah nama laki-laki. Nama perempuan nanti kita di selanjutnya membahas selanjutnya ini dulu ya. Setiap nama laki-laki. Makanya di sini ada contoh hadza. Ini kan digunakan untuk kata yang berjenis laki-laki ya. Kitabun. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Meskipun benda ya, kita nggak katakan benda ini ada pasangannya, laki perempuan. Enggak. Kita bukan melihat harus, tidak semua yang namanya benda itu harus berpasangan. Ada mungkin untuk hewan ada yang berpasangan, namanya beda nanti, ya. Tapi untuk benda itu tidak, ya. Jadi kita tahu dia dari mana laki-lakinya karena tidak ada tamar butoh. Jadi penggunaan hadza dan zalika itu digunakan ketika katanya berjenis laki-laki. Makanya di awal pelajaran pertama ini ya ada kitabun, qirtasun, qalamun, qalamur rasasin, maq'adun, kursiyun, babun hanya bisa ditunjuk oleh hadza dan zalika saja. Hadza kitabun, zalika kitabun. Hadza qirtasun, zalika qirtasun, seperti itu. Ya. Dari mana kita tahu hadza dan zalika? Karena kata yang ditunjuknya adalah berjenis laki-laki. Dari mana kita tahu dia berjenis laki-laki? Tidak berakhiran takmar butoh. Gitu. Ya. Jadi nggak bisa kalau misalkan ibu mengatakan hadza Fatimah. Nggak bisa. Karena berbeda. Hadza untuk laki-laki, Fatimah untuk berjenis perempuan, nama perempuan. Gitu ya. Intinya di sana sih, ya. Intinya penggunaan hadza kitabun itu disesuaikan jenis, harus sama jenisnya. Ini bentuk yang pertama, ya. Bentuk yang pertama contoh hadza kitabun. Sama seperti tadi yang saya contohkan kata Muhammadun
Muhammad ini dijelaskan, tolibun menjelaskan. Ya, Muhammad solihun itu harus sama jenisnya. Muhammad laki perempuan. Laki-laki, jelas nama laki-laki. Tolibun perempuan laki-laki. Laki-laki. Kenapa? Tidak ada takmar buto. Kalau ada takmar buto, maka artinya bukan siswa lagi. Jadi siswi, tolibatun. Makanya barangkali Bapak Ibu sudah dengar ya, kalau lagi ceramah para hadirin, para hadirat, itu para muslimin, muslimah, ya kan? Itu karena beda yang diajak ngomongnya. Gak mungkin kan kajian ibu-ibu para hadirin, ya, salah. Ya, kalau kayak ibu para hadirin itu salah gitu. Para hadirat harusnya. Atau para muslimin, ya. Kita sebagai muslimin, kata ibunya saya muslimah gitu ya, bukan muslimin. Seperti itu. Jadi kita gunakan sesuai jenisnya. Ya. Kalau misalkan hada atau Muhammad itu laki-laki, maka yang menjelaskannya harus laki-laki. Muhammad thalibun. Ya. Makanya bagaimana cara kita mengetahui dia laki-laki? Nama, orang, kemudian ada takmar buto atau tidak, gitu, ya. Tapi ada nama laki-laki yang ada takmar buto punya. Iya. Tetap saja gitu. Namanya laki-laki pun. Namanya lah. Nah, kalau misalkan ada takmar buto, ada takmar buto. Jadi yang buatnya yang mana? Yang buatnya yang mana? Jadi yang buatnya nama-nama laki-laki udah jelas gitu kan. Nama Hamzah gitu ya. Hamzah, Mudzaifah, Maisarah, Tolha, itu banyak nama. Gitu. Ya, jadi kita lihat dari jenisnya. Ini nama laki-laki. Sama seperti misalkan Maryam, Zainab, ya, itu nggak ada. Nah, tamar butonya Hindun itu nggak ada. Tapi kok dia perempuan? Karena nama perempuan udah jelas. Gitu. Kecuali mungkin untuk beberapa nama yang di Arab itu nama perempuan, di kita laki-laki. Ada. Ya Maisarah gitu ya. Maisarah dalam bahasa Arab laki-laki. Di kita bahasa perempuan gitu kan. Ya. Jadi kita kembalikan lagi ke asalnya. Gitu. Karena ini bahasa Arab bukan bahasa kita ya. Bahasa kita mungkin neneng, nining gitu. Orang Sunda mah ya. Gitu. Kalau bahasa Arab ya kita kembalikan lagi kepada bahasa Arab. Baik ya, ini untuk pelajaran pertama. Di pelajaran pertama untuk istilah kita sudah sampaikan. Tinggal banyak di murojaah ya. Mungkin untuk sekarang banyak ya, untuk istilah yang saya sampaikan ya. Ada jumlah mufidah, ada jumlah ismiyah apa, jumlah fi'liyah apa, jumlah ismiyah itu seperti apa ya. Yaitu kalimat yang diawali oleh isim atau kata benda, kemudian ada bentuk. Nah ini pola ya, terakhir pola yang ada dalam jumlah ismiyah itu bisa ada waktu kan? Sampai jam berapa? 10 dan 18? 15 7 menit berarti ya. Pola dalam bahasa Arab atau dalam jumlah ismiyah ini gak tahu nanti malah memberatkan guys. Kalau misalkan kita sampaikan biar mudah sebenarnya sih. Kita ingin fokus di jumlah ismiyah, bahwasanya yang namanya jumlah ismiyah, kalimat yang diawali isim nanti ada pola DM itu ya, menjelaskan dalam bahasa Arab kita mengenal pola mubtada khobar. Ya, kita sering mendengar kata mubtada khobar. Ya, apa sih mubtada khobar? Ya. Sebenarnya tinggal kita lihat dari artinya saja. Ya, kita lihat dari artinya saja. DM ini tadi mana? DM itu ini. Pola DM menjelaskan. Jadi bisa tinggal kita tambahkan ya. Kata yang dijelaskan itu adalah disebut dengan mubtada. Ya. Kata yang menjelaskan itu disebut
Kalau dari artinya, ya, kalau lihat dari artinya, ini lebih gampang lagi sebenarnya. Mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Apa arti mubtada? Isim di awal kalimat. Jadi kalau ada isim di awal kalimat, tentukan itu adalah jumlah ismiyah, ya. Kemudian kata pertamanya adalah mubtada gitu. Kata yang pertama pasti disebut mubtada karena mubtada itu adalah isim di awal kalimat. Gitu, ya. Kemudian apa itu khobar? Yang menjelaskan. Ada surat kabar, nggak mungkin membuat rancu. Di mana-mana surat kabar menjelaskan kejadian gitu ya. Ya, gitu. Jadi khobar, ya, khobar itu adalah kata yang menjelaskan. Nah, dari dua pengertian ini yang menjadi bahan, ya, yang menjadi bahan materi kita bahasa Arab akan kita bentuk polakan metode pola mubtada khobar. Ya, jadi ini nanti akhir dari pembelajaran kita itu setelah tadi pertama kita menerapkan dulu tentang kalimat yang sempurna seperti apa, ya. Harus kalimat yang bisa dipahami. Kemudian bentuk kalimatnya kita ambil yang jumlah ismiyah dulu, ya. Kalimat yang diawali oleh isim dan kalimat yang diawali isim itu, ya, harus sama, ya. Kalau misalkan kita punya pola kata yang menjelaskan harus sama antara kata yang dijelaskan jenisnya dengan yang menjelaskan. Dengan kata lain, yang namanya mubtada khobar itu harus sama, ya, harus sama jenisnya. Jenis misalkan laki-laki ya laki-laki semua. Ya. Nah, kalau misalkan gini, sekarang kita udah tahu pola mubtada khobar, ya. Mubtada itu tadi isim yang di awal kalimat. Jadi kapanpun kita temukan isim di awal itu namanya mubtada, ya. Nah, kemudian khobar itu yang menjelaskan. Pokoknya kalimatnya seperti apa, mau panjang mau pendek. Kalau kata yang di belakangnya menjelaskan itu adalah khobar. Ambil contoh hadza kitabun. Ya. Jumlahnya jumlah apa? Ismi, ya. Kenapa? Karena diawali oleh isim, ya. Hadza dia dari mana dia isim? Isim isyarah, ya. Kita tahunya gitu, ya. Isim isyarah. Kitabun isim bukan? Isim. Apa cirinya? Tanwin. Betul? Dua-duanya isim, ya. Kemudian, nah baru kita tentukan isim di awal kalimat disebut mubtada. Berarti hadza mubtada. Betul? Nah, kemudian kitabun khobar. Nah, kalau misalkan kita bisa menentukan seperti itu, ya, sesuai dengan pola tadi, ya, dijelaskan. Syaratnya itu khobar itu harus menjelaskan mubtada. Kalau misalkan tidak menjelaskan itu belum dikatakan mubtada khobar. Ya. Baik, ketika saya tambahkan mubtada khobar, penjelasannya bisa dipahami nggak? Atau malah bingung Pak Ade? Enggak. Baik, ya. Jadi tinggal nanti, ya, coba dipelajari sendiri untuk halaman pertama, ya. Misalkan kita baca nih, ya. Tadi kan baru satu, misalkan hadza qirtasun, ya. Hadza ini tadi apa? Ini jumlahnya jumlah ismiyah, ya, jumlah ismiyah. Hadza dia isim karena isim isyarah, qirtasun dia isim karena cirinya tanwin, ya. Isim di awal kalimat ini mubtada. Berarti yang mana mubtada? Hadza mubtada, qirtasun khobar, ya. Seperti itu, ya. Bisa dipahami? Kalau yang bawahnya sih kan kalau mahadza. Nah, mahadza sama sebenarnya, ya. Untuk mahadza pasti ada jawaban, kan?
Ada ya, ma hadza, ada hadza kitabun. Ya, ma hadza kitabun. Mubtadanya ma hadza. Ya, mubtadanya itu kalimatnya sudah sempurna ya. Betul nggak ya? Kalimatnya sempurna. Diawali isim maka jumlah ismiyah. Cuma masalahnya di sini antara pertanyaan dan jawaban itu harus sama. Kalau hada pada jawaban sebagai mubtada, berarti pada pertanyaan pun hada harus sebagai mubtada. Cuman di sini ada pola yang lain. Bentuknya bukan mubtada khobar, tapi khobar mubtada. Tapi nanti ada belum ini ya? Belum bisa disebut apa kalimat sempurna. Itu kalimat sempurna Pak? Mahadanya saja tuh. Apa ini kan belum ngerti. Itu kan sudah sempurna Pak. Jadi ketika pertanyaan itu bisa dipahami untuk dijawab itu sudah sempurna. Gitu. Kalau misalnya tanya apa ini, paham nggak? Jadi maknya mubtadanya gitu Pak. Hadanya yang mubtada. Ya. Nanti ada istilah gini ya. Ya, ada mubtada, ada khobar. Ketika dalam pertanyaan, bentuk pertanyaan, yang namanya pertanyaan pasti kalau jumlah ismiyah mubtada khobar. Cuma masalahnya apakah mubtada dulu atau khobar dulu? Seperti itu. Kita lihat dari jawaban. Kalau misalkan pertanyaan ma hadza, ternyata jawabannya hadza apa? Ada kitab. Kitabun. Sedangkan pada hadza kitabun, hadza sebagai apa? Mubtada. Betul ya? Kitabun khobar. Yang namanya pertanyaan dan jawaban itu harus sama. Makanya hadza di sini sebagai mubtada lagi. Tapi kok enggak di awal? Nah, ada istilah seperti ini. Mubtada di akhir disebut dengan mubtada muakhorun. Mubtadaun muakhor, mubtada yang diakhirkan. Itu namanya. Agak menjelimet sih sebenarnya mubtada isim di awal tapi diakhirkan gitu ya. Nah, maknya ini adalah khobar muqaddam. Ya. Khobarun muqaddamun. Khobar yang didahulukan dulu. Kalau tadi waktu awal kita mengatakan belum bisa dikatakan apa katanya jumlah. Jika Bapak datang, nah itu katanya belum bisa dikatakan ini jumlah. Nampaknya agak sama dengan ini tuh, dengan apa ini kan belum jelas, belum ada jawaban. Jadi gini Pak, dikatakan dia sebagai jumlah jumlah yang mufidah itu ketika bisa dipahami saja. Kalau saya katakan apabila Ustadz Yohan datang, mau ngapain? Itu kan belum jelas ya. Tapi kalau misalkan saya tanyakan gini Pak, apa ini? Bisa dijawab nggak Pak? Apa? Ya bisa dijawab itu memang. Jadi bagus. Nah jadi ketika saya tanya, itu Bapak nggak nunggu lagi, langsung jawab. Gitu. Jadi dikatakan jumlah mufidah itu ketika apa yang saya katakan bisa dipahami saja. Gitu. Jadi patokannya bisa tadi kalimatnya panjang. Jika Bapak saya datang, itu bukan panjang, lebih panjang daripada apa ini. Betul. Tapi belum bisa dipahami. Belum bisa dipahami. Itu mengatakan jumlah mufidah. Tidak ada mubtada, tidak ada khobarnya. Belum, itu belum ada. Jadi bukan mubtada khobarnya, belum jadi jumlah mufidah. Ya, bukan jadi jumlah mufidah. Masalah jumlah mufidah itu nanti ada dua macam ya. Bisa bentuknya jumlah ismiyah, bisa bentuknya jumlah fi'liyah gitu. Yang penting disebutkan jumlah mufidah itu apabila bisa dipahami. Gitu. Ini saja. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kalimat majemuk ya Ustaz. Jika Ustaz Yohan datang, itu kalimat majemuk gitu, belum lengkap gitu. Iya, singkat ada setara gitu Ustaz. Gitu. Bahasa Arab sama ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nanti bisa dijadikan kalimat sempurna mungkin. Ya, enggak Ustaz. Sama, enggak sempurna. Jika tetap sama semua bahasa, kalau saya pelajarin sama sih Ustaz. Iya. Bahasa Inggris juga sama seperti itu. Saya belajar bahasa Inggris seperti itu. Jadi nanti penentuannya pokoknya yang namanya kalimat itu bisa dipahami saja. Gitu, bisa dipahami. Dia udah mau panjang lebar. Ya, seperti begini Pak. Bapak datang, kan sudah paham.
Betul. Jika bapak saya datang, bapak datangnya kan sudah paham. Bapak datang, cuma diawali oleh jika atau apabila kan gitu ya. Nah, sama aja dengan yang ini. Ada apanya tuh? Ini buku. Gitu kan. Jadi gini Pak, kalimatnya gini. Jadi kalau misalnya saya tambahkan aja ya, saya tambahkan mungkin bisa dikatakan jumlah itu mufidah, jumlah itu sempurna apabila ketika orang yang berbicara, selesai bicara, orang yang diajak bicara nggak nunggu lagi, dengerin lagi. Pasti kalau misalnya gini, saya katakan ya, ini apa? Selesai kan? Ya udah saya pulang. Antara misalkan kalau saya datang, nunggu kan? Nunggu apa lagi? Nah itu, jadi itu kalimat yang belum selesai. Jadi apa yang dikatakan itu bisa dipahami, udah itu dikatakan sempurna. Makanya mahada, karena ketika saya ngomong Bapak Ibu langsung jawab, itu udah sempurna Pak. Gitu. Bedanya mungkin ini kalimat tanya, penyempurnanya adalah jawaban gitu. Bedanya itu. Ya mungkin yang ada kaitannya dengan pertanyaan mahada ini tanpa penanya itu menunjukkan sesuatu gitu. Misalkan cuma mahada tapi tidak menunjuk ke suatu benda atau tidak menunjuk ke suatu hal gitu, itu kan jadi masih jadi ngambang. Jadi ini sebenarnya penggunaannya yang namanya mahada itu harus ada ditunjuk Pak. Gitu. Gak bisa misalkan mahada. Gak bisa deh. Tunjuk apa gitu ya? Makanya kalau hal mahada, ingat hada itu tadi apa? Di sini isyarah kata tunjuk. Harus tunjuk nih apa? Mahada itu yang benar Pak. Ya. Kalau saya mahada sambil gini nggak bisa. Tapi kalau mahada, tahu kan? Nah itu, jadi nggak bisa kita hadanya kemana gitu. Mungkin ya maksudnya mungkin tadi yang ditanyakan tidak sempurna itu karena misalkan tanpa menunjuk sesuatu jadi kan soalnya tidak lengkap. Iya. Jadi emang penggunaan kata tunjuk harus menunjuk Pak. Kalau harus tunjuk Pak. Ya kalau menunjuk susah Pak. Gitu. Boleh nanti dengan benda seperti itu karena emang penggunaan dasarnya ketika yang namanya penggunaan hada itu harus kita menyebutkan bendanya, memegang bendanya atau menunjuk gitu. Tapi kalau misalkan mahada saja nggak bisa kita ajarkan kepada bisa diajarkan. Jadi intinya kalau misalkan penggunaan mahada itu harus tadi kita megang benda mahada gitu atau mahadi gitu. Atau misalkan mahada atau kita tunjuk objek yang kita tunjuk ya. Baik, udah dua ini lebih nih jadwalnya. Ya, baik kita cukupkan dulu ini malah kelebihan ya. Insyaallah taala kita nanti lanjutkan. Saya memohon Bapak Ibu bisa memaklumi ya untuk materi bahasa Arab. Barangkali ini kok malah diajak kemana-mana gitu ya, pembahasannya kok nggak fokus ke buku gitu ya, belum fokus ke buku karena saya butuh pengantar untuk mengajar Rasulullah, saya butuh pengantar ya. Jadi ada beberapa hal yang saya siapkan, nanti ketika saya jelaskan tuh nggak ribet lagi gitu. Misalkan saya jelaskan hada isim syaraf, apa isim syaraf gitu ya gitu. Kemudian ini mudzakkar nih, apa lagi mudzakkar? Tambah lagi gitu. Tapi kalau sudah ada istilah jumlah mufidah ini ya, jumlah ismi ada bayangan lah, ada gambaran seperti itu ya. Ya saya mohon Bapak Ibu bisa maklumnya untuk pembelajaran bahasa Arab ini kita belum fokus ke buku ya. Baik, kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan doa majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.